Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, malam hari ini telah hadir di studio Channel 15 seorang tokoh Kabupaten Muara Balango. Beliau adalah Dr. Ruslianto Monarpa. Bagaimana kabar Pak Dr. Ruslianto Monarpa? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Masnun. Terima kasih. Apa yang memicu Bapak sehingga Bapak ingin maju menjadi salah seorang calon kepala daerah yang akan bertahan pada tanggal 9 Desember? Kira-kira seperti apa? Seperti topik kita, bedak Muara Balango antara fakta dan angka. Iya, terima kasih. Mengambil sikap untuk ikut di dalam proses kontestasi politik, dalam proses demokrasi, itu adalah hak siapapun, hak siapa saja. Jadi kita menghargai siapapun yang ingin ikut di dalam proses pemilihan. Khusus untuk pilkada, ini adalah merupakan ajang bagi masyarakat untuk bisa melihat postur seorang pemimpin ke depan. Nah, saya berharap bahwa masyarakat ini menemukan jati diri melalui seorang pemimpin ke depan. Karena kehidupan mereka tergantung dari kepemimpinan itu. Sehingga menurut saya, memilih bupati adalah bukan memilih seorang Rusli Monarpa misalnya, tetapi memilih nasib masyarakat ke depan. Sebab itu, ya konsep yang harus dibangun adalah konsep yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, punya manfaat yang besar bagi masyarakat. Muara Balango ini adalah sebuah kabupaten, ya, sebuah kabupaten yang ada di bagian selatan daripada Sulawesi, dan jumlah penduduknya kurang lebih 165.000 jiwa. Luas kabupaten ini kurang lebih 1.900 meter, ya, 1.900 meter persegi, kilometer persegi. Kemudian, ya, dia terdiri dari 165 desa, kemudian 18 kecamatan, kemudian 5 kelurahan. Dan desa atau kecamatan yang paling terjauh adalah Kecamatan Bone. Kemudian daerah yang yang terluas di Muara Balango ini adalah Pinobu yang ada di ujung atas bagian Sulawesi. Jumlah pegawainya kurang lebih 3.900, kurang lebih 4.000 orang lah pegawai. Nah, ini sekira angka secara makro mengenai kondisi Muara Balango hari ini yang disampaikan oleh Pak Masnun. Nah, kalau kita lihat angka-angka yang ditetapkan oleh BPS selama ini, bicara soal pemerintahan, kemudian bicara soal sosial, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, mengenai transportasi, komunikasi, mengenai perdagangan, koperasi, kemudian mengenai kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, kemiskinan. Ini banyak sekali yang sebetulnya bisa saya sampaikan. Menurut Anda kira-kira seperti apa ini persoalan kemiskinan? Ya, terima kasih Pak Masnun. Kalau yang diangkat adalah topik kemiskinan, hari ini menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Balango, angka kemiskinan kita di tahun 2020 ini kurang lebih 17,40%. Pak, coba, tahun 2010 angka 17,64%, tahun 2020 17,40%. Artinya, selang 10 tahun Muara Balango, ya, itu angka kemiskinannya hanya turun kurang lebih 0,20%. Ini menurut saya sesuatu yang miris yang tadi saya bilang. Berarti selama 10 tahun angka kemiskinan ini tidak terjadi penurunan secara drastis. Angka kemiskinan itu didapatkan dari data fakta seseorang miskin yang oleh BPS itu menggunakan istilah garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu adalah merupakan jumlah atau pendapatan seseorang per bulan yang dia dapatkan. Nah, contoh ya, tahun 2010 BPS membuat sebuah rilis bahwa garis kemiskinan itu 202.308. Tahun 2019
garis kemiskinan itu di angka 328.000 rupiah per bulan. Artinya orang yang dengan jumlah pendapatan 380.000 per bulan berarti dia dianggap miskin. Nah, ke tahun 2020 ya asumsinya lah kita 400.000 lah tahun 2020 ini. Bayangkan Pak, orang dengan pendapatan 400.000 yang oleh BPS itu dianggap miskin. Sementara kalau kita lihat fakta hari ini, biaya makan per hari itu kalau kita lihat ya bisa sampai 50.000. Kalau dia belum punya anak, belum dia beli ikan, beli sayur, beli beras, beli ini dan seterusnya. Kalau 400.000 dianggap dia dengan angka itu dia di garis miskin, maka dia hanya bisa makan 8 hari. Apalagi sekarang belajar sudah harus menggunakan sistem online. Anak-anak butuh pulsa data, mereka juga harus dibantu oleh orang tua. Belum kalau ada orang mau jual sistem online, mereka juga butuh data, butuh internet, butuh macam-macam. Dan ini biayanya besar sekali. Jadi tidak hanya 380.000 ini. Jadi kalau angka ini kita naikkan, kebutuhan masyarakat itu misalnya 1.500.000, maka saya yakin yang miskin di Monemolango bukan hanya 17,40%, bahkan lebih dari itu. Bagaimana solusinya tentang persoalan kemiskinan ya Bapak jelaskan tadi? Silakan. Baik. Orang miskin itu, Pak Masnun, dia terjadi karena dia tidak punya uang. Ya udah kita sepakat dulu itu. Ya. Miskin dia karena dia tidak punya uang. Kenapa orang tidak punya uang? Karena dia tidak punya pendapatan. Kenapa dia tidak punya pendapatan? Karena dia tidak punya pekerjaan. Kenapa dia tidak punya pekerjaan? Karena tidak ada lapangan kerja yang harus dia kerjakan. Kenapa tidak ada lapangan kerja? Karena pemerintah tidak hadir pada saat negara, pada saat rakyat butuh lapangan kerja. Nah, sebab itu yang harus kita bicarakan ke depan adalah mengenai investasi. Apa yang akan saya buat ke depan? Saya akan menggiatkan badan usaha milik daerah. Ke depan badan usaha milik daerah ini saya akan buat anak-anak perusahaan. Jadi contoh, di bidang pertanian, saya akan buat badan usaha namanya Pertanida, Perusahaan Pertanian Daerah. Di bawah BUMD? Di bawah BUMD, anak perusahaan. Kemudian untuk perusahaan, untuk mengelola perikanan, saya akan buat perusahaan perikanan daerah. Selanjutnya, bahkan perusahaan daerah air minum, PDAM juga, saya akan buatkan di bawah dari BUMD. Karena apa? Pemerintah itu adalah regulator. Tidak mungkin kepala dinasnya saya mau suruh jual ikan, saya mau suruh jual kelapa, pupuk pertanian, tidak mungkin. Ini harus dikelola secara profesional. Ini harus BUMD. APBD Kabupaten Monemolango hari ini sudah mencapai 1,1 triliun 60 miliar. Jadi ya kita katakan sudah tembus 1 triliun ya? Sudah tembus 1 triliun. Nah, angka 1 triliun ini saya kira ini angka yang menurut saya fantastis. Tetapi dia kalau tidak dirasakan oleh masyarakat juga ya tidak ada ininya, tidak ada manfaatnya. Karena seberapapun APBD, anggaran yang turun dari pusat ke daerah, ini harus kita gunakan dengan maksimal. Nah, bagaimana cara? Ya, bagaimana cara untuk mengintervensi? Kita akan lihat kantong-kantong kemiskinan ini, Pak Masnun, berdasarkan data di lapangan. Saya ingin melihat di lapangan. Saya ingin melihat fakta. Tidak boleh hanya di angka-angka tadi. Insya Allah kita akan ketemu pada bincang-bincang yang berikut. Yang insya Allah juga akan kita kemas di channel 15 ini. Boleh kita akan pertemukan dengan, kalau perlu dengan incumbent, dengan petahana. Bagaimana konsep dan gagasan beliau. Mereka-mereka yang ingin berencana hari ini menjadi calon bupati di Kabupaten Monemolango. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.